Bencana yang melanda Aceh tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghantam denyut ekonomi masyarakat. Rumah hanyut, areal sawah rusak, hingga infrastruktur juga ikut hancur. Berbagai bidang usaha gulung tikar. Yang tersisa, tagihan bulanan kredit dari berbagai lembaga keuangan yang kini menjadi beban besar bagi korban banjir dan longsor di Aceh. Untuk bisa kita pulihkan dalam waktu singkat susah Pak Yos. Membalikkan angka negatif ke positif ini, yang miskin ini naik Pak Yos. Yang 12,22 yang kita sudah capai dari 12,3 jadi 12,22, ya ini mungkin bisa di 14-15 Pak Yos. Ini bisa menendek, ini berbahaya Pak Yos. Makin gelap Pak Yos. Pak, jadi saya ingin menanyakan sedikit tentang dampak bencana banjir ini terhadap dampak ekonomi kita, juga dengan fokus liputan eksklusif kita yang menyangkut dengan kredit macet para korban banjir ini, ya kan? Karena ini kan juga ada hubungannya dengan aktivitas ekonomi mereka. Jadi kalau Bapak melihat bencana ini Pak, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kita Pak? Baik, kalau kita melihat kejadian bencana ini Pak Yos, itu kalau kita lihat pada fondasi ekonomi yang terkena oleh dampak, itu saya menghitung itu lebih setengah, sekitar hampir 60% lapangan usaha ekonomi itu terkena dampak bencana ekologis ini. Misalnya Pak Yos, yang paling pertama itu adalah lapangan usaha perdagangan, kemudian ADM pemerintahan, kemudian juga konstruksi angkutan, kemudian juga pertambangan dan pengolahan juga kena, kemudian juga kesehatan, ya, infokom, informasi dan komunikasi, ya kan, kemudian termasuk juga di akomodasi dan makan minum, Pak Yos, terkena juga itu, termasuk juga jasa-jasa lainnya, termasuk yang paling besar adalah tentang listrik, itu juga kena listrik. Kan itu kan 1 bulan penuh kita tidak hidup ya, itu padam. Ini punya implikasi kepada aktivitas ekonomi, ya, termasuk juga untuk air ya juga kena. Jadi ada 17 lapangan usaha, itu 10 lapangan usaha yang terkena dampak bencana itu. Jadi 58,8% Pak Yos. Jadi lebih setengah Pak Yos. Lebih setengah terdampak itu. Lebih setengah terkena dampak bencana ekologis ini. Jadi sangat dahsyat Pak Yos. Jadi kalau tsunami dulu tidak begini dampaknya, sebab dan juga cakupan wilayah juga tidak begitu seluas ini Pak Ustadz. Ini kan terkena 18 kota kabupaten. Kalau dulu tsunami kan hanya beberapa kota saja atau yang dekat-dekat dengan pantai Pak Yos gitu. Paling banyak apa yang kena terdampak Pak? Sektor apa ini? Pertanian atau yang perdagangan? Paling besar salah satunya adalah ADM pemerintahan Pak Yos. ADM pemerintahan. Ya, jadi aktivitas pemerintahan itu lumpuh. Kemudian juga di pertambangan dan pengalian, kemudian juga listrik, dan juga termasuk di lapangan usaha perdagangan Pak Yos. Jadi di sana ada terkena UMKM, pelaku usaha ekonomi. Ya. Ini udah mulai terasa kita dampaknya Pak. Ini kan di Desember 2025 akhir ya kejadian bencana itu. Ya, dan ini nampak Pak Yos pada angka pertumbuhan kita Pak Yos. Jadi angka pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami kontraksi minus Pak Yos. Jadi kalau kita hitung dengan Q to Q atau pada TW4 dengan TW3 itu minus kita 0,05% Pak Yos. Ya, kalau kita bandingkan dengan year on year, kita juga minus 1,91%. Yang sebelumnya kita selalu positif pada TW4. TW4 ini angka-angka yang biasa itu melonjak Pak Yos. Melonjak bisa sampai 4, sekian. Ya, 4,2, 4,6. Tapi kali ini memang kita jatuh sekali, mengalami minus Pak Yos. Nah, imbasnya adalah pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun yang lalu 2025 itu kecil Pak Yos, biasa 4,2, 4,6 jadi hanya 2,97 Pak Yos. Oh, secara tahunan dia berpengaruh juga ada Pak ya? Efeknya karena kan dia jumlahkan Pak Yos. Dia akumulasi TW1, TW2, TW3, TW4 dijumlahkan dibagi 4, maka begitu. Ya, kontraksi di triwulan 4 tadi Pak ya? 4 yang terjadi di akhir 2025. Iya. Ini kalau kita melihat ke depan gimana Pak? Proyeksi gimana tuh? Kalau
untuk bisa kita pulihkan dalam waktu singkat susah Pak Yos. Membalikkan angka negatif ke positif ini dalam TW4 ke TW1 tahun ini, berarti ini kan sudah masuk ke TW1 Pak Yos. Bulan 1, 2, 3, TW1 2026 itu susah Pak Yos. Kalau tanpa ada usaha-usaha yang betul-betul yang konkret, yang masif, yang strategik, maka mungkin juga paling mungkin bisa positif hanya kecil Pak Yos. Masih pada angka 1. Jadi makanya butuh effort yang sungguh-sungguh Pak Yos. Apalagi di lapangan usaha dagang, perdagangan gitu kan. Betapa banyak pelaku usaha kecil, mikro yang terkena dampak. Dulu dia ada kedai, ada kios, lalu juga ada usaha-usaha kecil-kecilan, termasuk juga akses pasar. Pasar yang cukup banyak juga yang kena imbas, yang juga hancur Pak Yos. Sehingga tempat untuk berjualan juga sudah kehilangan Pak Yos. Jadi ini memulihkan situasi yang awal ini sudah mengalami kontraksi minus ke positif ini butuh effort yang besar. Apalagi kita tahu Pak Yos kan APBD kita kan belum lagi diluncurkan Pak Yos, belum lagi dikucurkan Pak Yos. Belum lagi juga perbankan juga belum maksimal. Seperti itu Pak Yos. Oke, ini kita masuk ke sektor perbankan Pak. Ya. Kita ketahui bahwa memang sektor perbankan ini kan punya peran besar ya Pak untuk mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan bencana hari ini kan banyak sektor usaha dan aktivitas masyarakat yang terganggu, yang hilang sama sekali juga banyak, ya kan? Nah, ini gimana Bapak melihatnya Pak? Yang paling penting adalah bahwa memang butuh satu kebijakan yang bisa merespon situasi ini Pak Yos. Kita tahu kan bencana ini kan memukul banyak pelaku usaha, termasuk juga yang biasa meminjam uang di bank, punya apa kredit, ya. Ini saya pikir butuh kebijakan relaksasi Pak Yos. Nah, bagaimana bentuknya Pak Yos? Pada hemat saya itu dibuat semacam kelompok Pak Yos, kelompok beban dampak yang dialami oleh masing-masing pelaku usaha. Jadi yang ringan diklasifikasikan itu, sehingga masing-masing itu ada kebijakan masing-masing Pak Yos. Misalnya tidak mungkin semuanya kita buat relaksasi untuk 3-6 bulan, sedangkan dia mungkin hancur habis semuanya. Jadi dibuat semacam kelompoknya Pak Yos, kelompok sedang atau berat. Nah, sehingga pembuatan kebijakan menyesuaikan dengan situasi pelaku usahanya Pak Yos, gitu. Ya, tapi kan relaksasi kan waktu itu udah pernah Pak sebetulnya disampaikan Presiden pernah menyampaikan, kan OJK pernah menyampaikan. Tapi kalau kita lihat realita di lapangan, itu masyarakat masih mengeluhkan bahwa mereka masih ditagih, terutama mereka yang menjadi korban bencana Pak. Nah, ini gimana Pak? Saya pikir dampaknya gimana kita lihat? Ini mungkin pihak perbankan mesti ke lapangan, betul-betul melakukan survei langsung on spot lah, ke lapangan melihat itu, bertemu dengan si nasabahnya, langsung bertanya dan melihat situasi yang si nasabahnya Pak Yos. Tidak bisa kita hanya melihat di atas meja. Dengan demikian kita bisa membagi polisi kebijakan kemana dan siapa akan dapat apa gitu Pak Yos. Tanpa itu maka kalau kita membuat homogenisasi semuanya nggak mungkin Pak Yos. Karena masing-masing juga berbeda dampaknya Pak Yos. Saya mungkin kehilangan habis semuanya, mungkin Pak Yos setengah, Pak Henry mungkin hanya sedikit. Nggak mungkin sama Pak Yos. Harus ada perlakuan sesuai dengan beban yang dialami oleh si nasabah. Saya pikir bank mesti berpikir lebih bijak lah. Ya, saya pikir OJK pasti akan membantu itu Pak Yos. Pasti akan menghimbau juga. Tapi yang paling tahu kan bank Pak Yos. Betul. Karena apapun dia juga akan mengalami kesulitan juga. Makin lama dia mengextend itu, makin juga beban kos kepada dia juga besar Pak Yos. Begitu Pak Yos. Oke. Sejauh ini Pak, relaksasi kredit yang diumumkan itu kan hanya 3 bulan. Menurut Bapak, apakah dengan waktu 3 bulan itu apakah cukup? Ya, terlalu singkat atau memang berapa idealnya waktu yang dibutuhkan untuk relaksasi ini? Nah, inilah yang tadi yang saya ungkapkan Pak sebelumnya, bahwa cocok tidak cocoknya, sesuai tidak sesuainya kembali kepada beban yang dialami oleh si nasabah Pak Yos, oleh si peminjam Pak Yos. Maka kita tidak bisa mengatakan ini cocok 3 bulan, ini 6 bulan. Kembali kepada sikon lapangan, situasi dia. Kalau misalnya ini si A meminjam, dia habis semuanya Pak Yos. Dari mana dia bisa untuk bisa menutupi itu Pak Yos. Jadi saya pikir melihat situasi lapangan menyesuaikan dengan kondisi si nasabah Pak Yos. Itu yang paling bijak Pak Yos. Iya. Artinya kalau misalnya seseorang nasabah itu memang sumber bayarnya hilang, seorang petani misalnya Pak, dia selama ini sangat bergantung pada hasil kebun atau sawah. Kemudian sawahnya itu hilang atau kebunnya itu hilang. Jadi
sumber penghasilannya ekonominya itu Iya. terputus. Iya. Nah, apakah kebijakan relaksasi ini relevan untuk soal seperti itu? Nah, kembali kepada situasi lapangan. Kalau memang dia ada peluang untuk dia bisa berusaha tani kembali, mengolah lagi lahan sawahnya, kita kasih waktu. Oke. Jadi ada tenor yang kita bisa kita extend, Pak Yos. Jadi ada waktu jeda yang kita bisa kita perpanjang. Nah, jadi itu sebagai bentuk dukungan kita, Pak Yos, membantu dia, Pak Yos. Kan fungsi bank juga salah satunya adalah memacu pertumbuhan ekonomi, kan? Iya. Ya, ini juga mesti dilihat juga. Tidak bisa kita cut. Kalau tidak maka saya pikir harus ada win-win solution. Ya. Walaupun mungkin beban kepada bank akan jauh lebih tinggi, Pak Yos. Dia akan mengalami pasti akan ada modal yang dia cadangkan, Pak Yos. Ya. Jadi harus mengambil modalnya, Pak Yos, menutupi pinjaman yang belum dikembalikan dalam bentuk cadangan yang dia simpan pada suatu tempat. Itu memakan modal dia, Pak Yos. Tetapi ketimbang hilang semuanya, saya pikir disediakan peluang tenor untuk di-expand lebih panjang, lebih lama sekitar. Yang penting ada nawaitu, niatnya dulu. Oke. Si peminjam itu ada niat. Kalau bisa dibuat semacam hitam putih, seperti itu. Ya. Saya ingin coba mencontoh satu kasus, Pak, ya. Ya. Itu di daerah Gayo Luwes, kalau saya nggak salah. Namanya Pak Sabtudin. Ya. Beliau usianya itu udah 60 tahun, Ya. ya kan? Ada tersangkut kredit. Ya. Kalau saya nggak salah itu di BNM, ya, semacam koperasi itu. Ya. Nah, sawah-sawahnya habis, ya kan? Kebunnya habis, jadi nggak bisa lagi garap. Kalau kemudian dilakukan proses relaksasi misalnya, Pak, dengan waktu usia beliau yang sudah 60 tahun, kan udah nggak cocok lagi rasanya, Pak, ya kan? Karena dengan usia beliau untuk menggarap lahan baru juga udah nggak sanggup lagi. Nah, saya teringat di tsunami 2004 lalu, kalau saya nggak salah ada pemutihan kredit dulu, Pak, ya kan? Nah, apakah nggak memungkinkan misalnya kebijakan itu juga diterapkan oleh pihak bank, ya, setelah melakukan pemetaan terhadap para korban ini, Pak? Saya pikir mungkin, Pak Yos. Di bank ada namanya itu extra countable, Pak Yos. Extra countable. Penghapusan buku. Bisa juga. Dimungkinkan, Pak Yos. Yang penting melihat situasi setempat, melihat objek nasabahnya, keadaan dia, ya kan? Meskipun itu pahit, Pak Yos. Tapi kan kalau bisa, bank tetap berusaha dia. Kalau memungkinkan, ya kan? Itu kan memang sudah kewajiban, Pak Yos. Tapi kalau dikatakan mungkin, ya mungkin. Kembali kepada kebijakan bank. Apakah itu dimasukkan ke dalam ekstra yang akan dia hapus buku, ya? Banyak seperti Pak Yos. Kadang-kadang sudah hilang nasabahnya, lokasinya sudah nggak tahu di mana lagi. Maka masuk ke dalam extra countable namanya, penghapusan buku. Supaya apa? Jangan membebani kepada neraca bank itu. Supaya jangan terganggu NPF dia. Dia ada nilai non performing financing, Pak Yos, ada NPF. Dia jaga itu maka dihapus buku. Artinya opsi pemutihan itu dimungkinkan, Pak, ya? Mungkin. Apalagi melihat situasi yang memang kondisi bencana kita yang memang habis semuanya. Boleh jadi, Pak Yos. Tapi kembali kepada polisi bank yang bersangkutan, Pak Yos. Nanti kalau sebagai pengamat kita nggak bisa mendesak itu, Pak Yos. Nanti disalahkan kita lagi, kan? Oke. Ya. Tapi memang opsi itu bisa, Pak, ya? Boleh. Ya? Kan sama juga dengan apa itu pemerintah yang ketika diputihkan sesuatu, pemutihan pajak misalnya. Itu kan juga jadi sumber penghasilan, tapi diputihkan, Pak Yos. Baik, Pak, bagaimana seharusnya peran negara dalam lembaga keuangan saat masyarakat berada dalam kondisi darurat seperti sekarang? Apakah cukup dengan relaksasi atau perlu ikut menanggung beban korban itu? Nah, ini kembali kepada kebijakan pemerintah, Pak Yos. Pemerintah itu kan yang punya kas kan pemerintah nih, yang punya kemampuan keuangan pemerintah. Tentu kalau terkait dengan perbankan tentu ada otoritasnya, ada OJK yang tanggung jawab, yang memantau segala macam kan. Seperti ini bisa dikomunikasikan, Pak Yos. Ya, kan apalagi kan pemerintah kan pasti punya niat baik, Pak Yos, punya niat itu yang baik. Tidak ada pemerintah itu yang jahat, Pak Yos. Pasti dia akan mengatur itu semua. Yang penting semuanya enak dan kemampuan pemerintah juga ada batasannya juga kan. Melihat situasinya, Pak Yos. Kalau ini kan sesuatu yang memang tidak dikehendaki. Ini kan apa itu bencana, Pak Yos? Musibah, bukan disengaja, Pak Yos. Baik. Terakhir, Pak Rustam, apa rekomendasi paling konkret, Pak, ya, dari Bapak kan, dari sisi ekonomi agar pemulihan pasca bencana ini benar-benar menyentuh rakyat kecil?
bukan hanya berhenti di atas kertas saja. Ya, saya pikir yang pertama adalah kita menelaah dulu lapangan usaha apa yang kena, Pak Yos. Tadi kita sudah gambarkan kan yang kena itu perdagangan, kemudian juga yang terkena adalah angkutan, pergodangan, kemudian juga di pertambangan juga kena, Pak Yos kan. Si pemerintah mesti melihat lapangan usaha apa yang kena, Pak Yos. Itu yang kita obati. Nah, mengobati ini adalah kembali kepada dana anggaran yang memang ada pada pemerintah. Alokasikan belanja itu ke dalam APBA, APBK yang merespon ini. Maka di sini yang penting apa, Pak Yos? Politik anggarannya mesti betul, Pak Yos. Politik anggarannya mesti betul. Jadi eksekutif, legislatif melihat ini, Pak Yos. Apa yang sedang kita hadapi. Ujung-ujungnya adalah kepada plotting uang yang ada dalam APBD itu. Tanpa itu, Pak Yos, no say, Pak Yos, nggak mungkin, Pak Yos. Kita tahu kita susah, tapi yang kita plot bukan itu, sama aja, Pak Yos. Kita ada uang banyak, tapi bukan ini, sama aja, Pak Yos. Jadi kembali kepada sikap elit ini, baik di eksekutif maupun legislatif, sama-sama melihat mengacu kepada lapangan usaha mana yang terkena dampak ekonomi itu. Lebih cepat kita tangani pertanian misalnya, sawah kita selesaikan, kebun kita benahi semuanya, termasuk juga akses jalan semuanya, perdagangan juga. UMKM juga. Dan mulai itu lewat kampung, Pak Yos. Yang tahu lokasi kan kampung, Pak Yos. Misalnya Pak Ismail kena kiosnya di mana lokasinya. Yang paling tahu kan kampung. Jadi berbasis data di kampung, dari lokasi yang bersangkutan. Mungkin langkah-langkah awal mungkin kita bantu membangun kiosnya dulu, buat kedainya dulu, kasih modal usaha dulu, petani nanti mungkin sediakan input, olah lahan, benih, pupuk, mungkin pembiayaan dari UMKM, sediakan skema khusus lagi. Nah, pemerintah aja bisa menyediakan itu, Pak Yos. Ada skema pembiayaan khusus. Ambilkan uang, sisakan, tempatkan di BSI atau di Bank Aceh, bisa, Pak Yos. Kembali kepada sikap elit ini, politik anggarannya itu mesti betul, Pak Yos. Selama ini itu, Pak Yos, tanpa ada itu tidak mungkin, Pak Yos. Tidak mungkin, Pak Yos. Kita tahu kita susah, tapi kita tidak mau tahu. Misalnya, kita tahu itu ada yang miskin, tapi yang kita plot bukan untuk si miskin, Pak Yos. Ya percuma aja, Pak Yos. Intinya harus ada keberpihakan anggaran. Ya, itu, politik anggaran itu mesti betul. Memihak kepada kepentingan masyarakat, real, Pak Yos. Bukan hanya omong kosong, Pak Yos. Dan yang paling terakhir, jangan berkelahi, Pak Yos. Harus sama kompak semuanya. Jangan ini menganggap ini benar, ini enggak benar. Nggak bisa, nggak ketemu, Pak Yos. Kasihan masyarakat Aceh, Pak Yos. Dan ini, Pak Yos, ancamannya pemiskinan massal, Pak Yos. Bencana ini akan menimbulkan pemiskinan massal. Yang miskin ini naik, Pak Yos. Yang 12,22 yang kita sudah capai dari 12,3 jadi 12,22, ya. Ini mungkin bisa di 14-15, Pak Yos. Yang menganggur 5,6% TPT-nya itu bisa naik, Pak Yos. Ini dampaknya besar. Coba bulan 3 udah ada BPS nanti hasilnya, pasti naik lagi, Pak Yos. Naik lagi, Pak Yos. Ini bisa main-main. Ini berbahaya, Pak Yos. Makin gelap, Pak Yos. Makin gelap, Pak Yos. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.